Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Rabu 2 Juni 2021, dalam Pekan Biasa yang ke-9, bersama Pastor Edi Octavianus Kaniu, yang sedang bertugas di Paroki Santo Martinus de Tours Bone-Bone, Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Salam jumpa kembali, para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali bermenu melalui program Inspirasi Sabda Allah hari ini, Insani, bersama saya, Pastor Edi Octavianus Kaniu. Mari kita mengawali permenungan kita dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih dalam surga, kami berterima kasih untuk rahmat yang Kau karuniakan kepada kami saat ini melalui waktu untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu dengan baik. Kami serahkan diri kami kepada Roh Kudus-Mu agar mencerahkan hati dan budi kami hingga kami dapat memetik buah-buah permenungan iman yang dapat kami gunakan dalam pengalaman dan perjuangan hidup iman kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendasaran permenungan kita pada hari ini yakni dari Injil Markus pasal 12 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-27. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudara-saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu, sebab ketujuhnya telah beristrikan dia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup sebagai malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, semua kita pasti merindukan akan kebahagiaan, apalagi kebahagiaan surgawi. Siapa yang tidak merindukannya sebagai orang beriman? Mengalami kebahagiaan surgawi berarti mengalami kebangkitan bersama Yesus yang mulia. Menarik dalam Injil hari ini apa yang dikisahkan oleh penginjil Markus ketika Tuhan Yesus Kristus bertemu dengan kelompok orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan. Mereka mengemukakan sebuah kisah tentang seorang perempuan yang dikawini oleh 7 kakak beradik. Semuanya mati tanpa meninggalkan keturunan. Berhadapan dengan pertanyaan dan juga sekaligus keraguan-raguan orang Saduki tersebut, maka Tuhan Yesus pun menjawab pertanyaan mereka dengan memberikan pelajaran yang berarti tentang perihal kebangkitan tersebut, bahwa dengan kebangkitan manusia akan mengalami hidup baru bersama dengan Allah, bahwa manusia akan berada bersama dengan Allah dalam sebuah kebahagiaan rohani surgawi.
orang Saduki mengukur kebahagiaan dan realitas surgawi dengan ukuran duniawi. Mereka mengerdilkan kemahakuasaan Tuhan dengan cara berpikir manusia yang sangat terbatas. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, terkadang kita pun mencemaskan kehidupan kita kelak bagaimana saat kita membandingkannya dengan kenyataan hidup yang kita hadapi sekarang ini. Apakah setelah mati akan bertemu dengan orang-orang yang terdekat dengan kita? Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, kehidupan surgawi memang bukanlah soal kita akan bertemu dengan orang-orang terdekat, tetapi lebih daripada itu, yakni pertemuan dengan Allah sendiri yang memberikan kepada kita rahmat untuk mengenal orang-orang yang dekat dengan kita. Pada saat ini, dalam kehidupan yang konkret di dunia ini, kita diajak untuk selalu membuka diri pada kemahakuasaan Tuhan dan memberikan diri seutuhnya serta terus bersandar kepadanya. Kita perlu menjalani kehidupan kita ini dengan penuh kebahagiaan untuk mengalami kebahagiaan yang kekal. Kita diajak untuk senantiasa menyadari bahwa kebahagiaan yang pada saat ini akan disempurnakan dengan kebahagiaan bersama dengan Allah, kebahagiaan yang melampaui kebahagiaan manusiawi kita, bahwa persoalan tentang kawin mengawin itu hanyalah bersifat sementara saja di dunia ini. Yang penting bagi kita orang beriman adalah perjumpaan dengan Allah dalam kerajaannya yang abadi, yang akan membawa kita untuk mengalami kebahagiaan surgawi yang kekal, kebahagiaan surgawi yang abadi, kebahagiaan yang tidak berkesudahan, kebahagiaan yang terus-menerus meyakinkan kita bahwa Allah selalu memperhatikan, selalu memberikan hidup yang abadi, yakni hidup bersama Dia di dalam kerajaannya. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan, kebangkitan dan kebahagiaan yang kekal bukan lagi tentang memikirkan hal duniawi saja. Maka kita harus menghidupi hidup kita ini bersandar kepada Allah, kebangkitan itu dalam kehidupan iman kita. Janganlah kita hanya berfokus pada hal-hal duniawi dalam kehidupan kita saat ini, tetapi terus-menerus mengarahkan kehidupan kita dengan menyembah Allah dalam sepanjang hidup kita, karena itulah yang menjadi tujuan di mana kita akan mengalami kebangkitan dan menerima kebahagiaan yang kekal tersebut. Dialah yang akan memelihara kita dalam perjuangan hidup kita di dunia ini sampai kita memperoleh kebahagiaan yang kekal tersebut. Roh Kudus membantu kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu yang kami alami melalui permenungan sabda-Mu pada hari ini. Semoga kami senantiasa merasakan kebahagiaan dalam kehidupan kami untuk memperoleh kebahagiaan kekal bersama Dikau di dalam kerajaan-Mu. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kanio. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.